Om Swastiastu, salam kebajikan. Semuanya selamat pagi, Mama dan Papa. Khususnya Mama dan Papa, orang tua murid dari siswa TK. Karena pagi ini kita akan memulai demo ekskul untuk siswa TK terlebih dahulu. Tapi tidak apa-apa jika ada siswa atau orang tua murid dari SD yang sudah hadir, tidak apa-apa bisa bergabung dengan kami juga di pagi ini. Baiklah, kita akan segera memulai seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa akhirnya setelah kita melewati pandemi, lalu juga ekskul kita sudah berjalan online tahun kemarin, tapi memang tidak semua ekskul kita buka karena sangat terbatas sekali. Dan untuk tahun ajaran ini, di tahun ajaran 2022-2023, akhirnya kita akan kembali membuka ekskul secara offline. Mungkin untuk diketahui sebenarnya kami sudah mempersiapkan demo ekskul secara offline di sekolah. Tapi melihat kemungkinan ternyata harus mengumpulkan anak-anak sekitar 100 lebih anak di dalam satu tempat itu sebenarnya tidak memungkinkan ya Mama dan Papa, karena kan ya pandemik masih terus ada dan kami harus mengenangani lah seperti itu. Jadi kami untuk mengurangi resiko yang ada, karena itu untuk demo ekskul kami rubah sedikit konsepnya, jadi semuanya harus online. Mungkin Mama dan Papa sudah menerima ya video yang kami berikan kemarin, dan saya harap semuanya sudah menonton. Gimana Mama Papa, apakah sudah dilihat semua video dari provider ekskul yang ada? Mana nih Mama dan Papa? Belum semuanya. Belum semuanya ya? Gak ada yang Mama. Belum ada videonya, Miss. Ya, seperti Aikido. Betul, memang ada satu Aikido yang belum ada videonya, tapi tidak apa-apa sih, nanti kami akan susulkan, tapi memang Aikido akan tetap dibuka. Nanti kita jelaskan semuanya Mama yang akan dibuka, khususnya di unit TK, seperti itu. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja. Jadi nanti saya akan memperlihatkan, di sesi satu ini saya akan memperlihatkan cuplikan, jadi mungkin sekitar hanya 1 menit video dari beberapa ekskul yang dibuka. Lalu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk Zoom-nya seperti itu ya Mama kali ini ya. Jadi kita tidak akan menampilkan semua karena akan sangat memakan waktu kalau semua. Jadi hanya cuplikan sedikit saja. Setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oh ya, untuk pagi ini sudah hadir juga bersama dengan kita Bapak Kadek Budi Aryawan selaku penanggung jawab dari Ekskul Tunas Global. Selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua Pak Bapak, rekan-rekan provider semua. Selamat pagi. Ya, baik. Hadir juga bersama dengan kita ada Miss Sumi. Halo Miss Sumi. Selamat pagi semua Mama Papa, provider ekskul. Ya, terima kasih. Dan pagi hadir juga Bu, Bapak. Ya, dan hadir juga bersama dengan kita seluruh provider yang nantinya akan dibuka di Ekskul Tunas Global. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat bergabung seluruh provider yang ada. Ya, okay. Selamat pagi, Selamat pagi, ya. Jadi nanti jika Mama dan Papa ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah semua video nanti kami putar. Nanti para provider ini yang juga akan membantu untuk menjawab pertanyaan yang ada, seperti itu. Jadi Mama dan Papa silahkan bertanya langsung. Oke, mungkin, ada juga bersama dengan kita ada Miss Siska. Miss Siska ini merupakan koordinator dari unit TK ya, Miss? Ekskul unit TK. Halo Miss Siska. Selamat pagi Miss Ninda, Papa Mama dan semua para provider. Pagi. Oke, terima kasih Miss Siska. Baik, kalau gitu kita langsung saja ya Mama dan Papa. Saya akan memperlihatkan untuk awal ada 5 video, ada 4 video yang akan kita perlihatkan. Seperti itu. Baik, dipersilakan. Iya, terima kasih. Baik, itu tadi sudah ada 4 dulu ya, 4 ekskul yang akan dibuka di KBTK. Jadi ada ekskul drawing, di mana ekskul drawing ini kita sudah lama ya bekerja sama dengan Picasso. Lalu ada ekskul robotik, ini juga sudah sering ada di Tunas Global, kita bekerja sama dengan Light Education. Lalu ada In Science, kita bekerja sama dengan In Science, ini Kak Indra sudah juga dikenal sama siswa kita ya. Begitu juga dengan Smart Muslim yang waktu sempat tidak ada, tapi sekarang sudah kita buka lagi. Smart Muslim kita bisa bekerja sama dengan Al-Barki. Seperti itu. Baiklah, saya akan langsung saja membuka sesi tanya jawab untuk keempat ekskul ini. Saya persilakan Mama Papa jika ada pertanyaan. Ini sudah ada 1 pertanyaan. Ada yang mau langsung saya persilakan atau saya bacakan dulu yang di kolom chat ya.
Ada yang bertanya di kolom chat pagi dengan Mama Shawn, betul ya? Dengan Mama Shawn. Pagi Miss ada pertanyaan, oke. Ekskul dimulai pukul 11.45 untuk siswa TK, sementara anak-anak sekolah pulang jam 11.30, jadi hanya istirahat makan siang 15 menit. Dan jika ekskulnya memerlukan gerakan cukup intens seperti tari, bela diri, ditakutkan buat perut tidak nyaman. Oh, baik. Bagaimana pengaturan untuk jamnya? Oke, mungkin bisa dibantu jawab dulu. Baik, Pak Kadek atau Misumi, silakan. Pengaturan jam untuk ekskul TK. Bisa dimundur, Miss Siska? Silakan, Misumi. Baik, Miss Ninda, mengingat kita di SD ada hari sama dengan SD di jam 2 ya. Siswa TK kan pulang jam 11:30. Maka kita kasih spare waktu untuk persiapan itu 15 menit ya, untuk misalnya ada yang siswa yang mau makan atau mungkin mau persiapan ganti baju kayak gitu. Menurut saya sih 15 menit cukup ya. Mungkin kalau Miss Siska bagaimana, Miss? Apakah cukup? Baik, Miss Sumi, kalau menurut saya, kalau untuk cukup atau tidak cukup tergantung untuk anaknya ya. Berarti untuk makan siangnya mungkin sepertinya harus snack seperti itu, jangan yang makan berat supaya waktunya agak cepat. Seperti itu kalau masukan dari saya. Baik, Miss, baik. Oke, sementara seperti itu yang Mama Syar ya, nanti coba kita akan atur kembali seperti apa. Mungkin nanti guru-guru TK-nya yang lebih paham ya, Miss Siska, ya, untuk pembagian waktunya. Mungkin yang ekskul yang lebih berat, nanti makannya juga bisa diatur seperti apa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mama Syar, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Mama. Selanjutnya saya lanjutkan. Oh, oke, ini sudah ada Shawn. Oh ya, Mama Shawn ya. Saya lanjutkan ya Mama. Untuk pembina ekskul. Yang pertama untuk ekskul robotik. Untuk ekskul robotik level TK berarti yang beginner ya. Medianya Lego atau seperti apa? Itu untuk ekskul robotik. Yang kedua ya, ekskul robotik. Oke, ekskul robotik dulu mungkin bisa menjawab. Silakan Kak Yoko. Ya, terima kasih Miss Ninda. Ya, jadi untuk ekskul robotik itu sebetulnya kita bagi menjadi berbagai macam level. Cuman kalau misalkan di kindergarten atau TK, memang yang kita utamakan adalah dengan level robotic construction. Nah, robotic construction sendiri medianya adalah Lego, namun tidak hanya Lego. Karena di dalam satu semester itu anak-anak akan ada 2 konstruksi robot yang akan dibuat. Nah, Legonya nanti bisa kita kombinasikan dengan motoriknya. Seperti ada mini electrical, terus juga menggunakan baterai. Nah, seperti itu sih, Mama. Mungkin membantu, silakan Miss Ninda. Ya, oke, terima kasih Kak Yoko. Semoga terjawab ya Mama Shawn. Ada 2 pertanyaan lainnya nanti ya Mama, karena saya sesuaikan dengan ekskulnya. Jadi saya keep dulu. Selanjutnya ada dengan Ibu Angelika Rike. Maaf kalau saya ada salah penyebutan nama. Silakan Mama. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, silakan. Selamat pagi, Miss. Nama saya Angelia, bukan Angelika. Tadi menyambung pertanyaan Mama Shawn tadi yang tentang robotik. Kalau kan anak saya ini punya shadow teacher. Nah, jika anak saya mau didaftarkan ke robotik, apakah boleh didampingi dengan shadow teacher-nya atau bagaimana? Ya, itu pertanyaan saya. Oke. Ya, terima kasih Mama Angelia. Ada 2 pertanyaan sih. Oh, boleh, itu pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan dari Mama Evelyn dari Yellow Class juga. Ya, boleh. Jadi Evelyn ini mau ikut ekskul balet, tapi pertanyaan dari Mama adalah kalau ikut ekskul jemputannya gimana ya, gitu. Oke, siap. Terima kasih ya Mama ya. Oke, terima kasih. Bisa bantu jawab untuk shadow dan terkait anjasnya. Baik. Untuk Mama, ini Mama Eugene ya? Benar ya, Mam? Oh, bukan ya? Maaf ya kalau saya ini. Mama, kalau untuk antar jemput, kita tetap melayani. Jadi, provider antar jemput atau driver akan mengantar siswa yang tidak ikut eskul dulu, kemudian kembali lagi ke sekolah untuk jemput siswa yang ikut eskul. Yang kedua, apabila shadow teacher-nya mau ikut di kegiatan eskul mendampingi Ananda, boleh, Mam? Boleh. Ya. Tadi berarti yang Evelyn kan pulangnya 11:30 gitu ya. Iya. Nanti kan ekskul itu 11:45 bukan ya? 11:45 selesai 12:45, Mam. Ya, 1 jam kan ya. Berarti nanti pada saat dari pulang sekolah
dia ikutan ekskul, lalu si Anjas ini akan kembali ngejemput anak ini lagi gitu ya? Iya, iya Mam. Oke, konsepnya gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Miss Umi. Iya, sama-sama. Kemungkinan, mohon maaf saya tambahin lagi, kemungkinan mobil antar jemput berangkat dari sekolah jam 1 ya Mak. Biasanya kan mereka persiapan habis ekskul rapi-rapi dulu ya, kurang lebih sih jam 1 baru berangkat dari sekolah. Berarti akan diantarkan ke rumah si anak? Iya, diantarkan ke rumahnya dari sekolahnya jam 1 ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sudah terjawab ya. Jadi mengenai ekskul. Selanjutnya dengan ini, maaf saya kalau salah lagi ya, Bapak Tamaki Nugraha. Yuk, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Rijal. Dari orang tua Tamaki dari level 7 Brever. Saya 88. Level 8 Brever, maaf. Tamaki yang kata sebelah. Ada pertanyaan, si Tamaki itu senangnya renang ya, Bu. Ekskul renang ada keterangan, ada info nggak? Bisa diinformasikan di forum ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin saya bisa bantu jawab. Sebenarnya memang untuk SMP nanti ada di jam 10 ya Bapak. Jadi maaf, nanti jam 10 dijelaskan. Ya nggak apa-apa. Okay. Tapi nanti ada ekskul renang dan nanti akan dijelaskan di sesi itu. Seperti itu. Oh, saya salah kamar dong berarti. Maaf. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya Bapak. Siap. Baiklah. Selanjutnya ada lagi dengan Bapak atau Ibu Satria, silakan. Saya cuma bisa namanya aja. Ya, baik, silakan Bapak. Selamat pagi, Miss. Saya orang tuanya Rasya dari Satu Nobel. Mau nanya, kan anak saya itu tertarik ya dengan robotik. Nah, untuk robotik itu apakah kelasnya offline atau online ya? Maaf, saya tadi rada telat ikutnya, joinnya, Miss. Kasih. Iya, terima kasih Bapak. Untuk ekskul kita akan membuka secara offline. Seperti itu. Tapi mungkin nanti ada sedikit penyesuaian ya Papa dan Mama, ini untuk semuanya juga. Kalau misalnya ada mungkin sekolah atau kelas ternyata ditutup karena adanya kasus COVID, seperti itu. Jadi mungkin kami akan langsung men-change ke online seperti itu. Jadi dan semua provider sudah kami informasikan juga. Tapi untuk dibuka pertama ini memang masih dalam kondisi offline. Seperti itu. Kalaupun kondisinya nanti di online kan barang-barang kebutuhannya seperti robot atau apapun yang memang harus dikirim seperti ini sains juga itu nanti memang akan dikirim. Seperti itu. Tapi untuk saat ini silakan Papa. Baik. Satu lagi pertanyaan, Miss. Ya, itu mulai start untuk ekskul itu kapan ya, Miss ya? Maaf. Oke, start untuk ekskul. Ya. Yes, ini mau Miss Umi atau saya jawab? Boleh deh Miss Umi deh. Silakan. Kita masa pendaftaran dari dibukanya ekskul mulai Senin besok sudah dibuka pendaftaran nih Papa. Masa pendaftarannya perkiraan sih sekitar semingguan. Kemungkinan kalau tidak ada perubahan sih ekskulnya akan dimulai di tanggal 30 Agustus ya. Oke, perkiraan sih itu Papa, perkiraan Agustus. Di tanggal 30 Agustus. Ya, gimana? Oke, Miss. Baik. Berarti di akhir Agustus ya, Miss ya? Iya, di akhir Agustus. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Mungkin saya tambahin boleh nggak? Saya tambahin dikit ya. Ini untuk semua juga. Yang tadi dikatakan bahwa kemungkinan ada kelas yang ditutup gara-gara COVID, tetapi mereka kan sudah membayar, mereka harus dapat haknya untuk belajar. Maka ada beberapa kemungkinan tergantung provider masing-masing. Ada yang diganti hari, ada yang diperpanjang di jamnya di ekskul minggu depannya. Karena kan biasanya kalau kena COVID akan harus di rumah selama seminggu. Jadi pasti kehilangan satu sesi ekskul. Tetapi ada juga yang diberikan online. Nah itu tergantung dari masing-masing provider. Gitu ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Kadek untuk tambahannya. Baik, Miss, sekali lagi satu lagi nanya. Nah, kan ini kan kuotanya 10 orang. Apabila tidak sampai dengan 10 orang itu kelas tetap jalan atau gimana, Miss ya? Sorry. Untuk kelas robotik ya Bapak ya? Iya, betul. Silakan Miss Umi. Kita minimal pesertanya 10 Papa. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 kita akan negosiasi dulu dengan provider ya Papa ya. Apakah bisa dibuka atau tidak. Kayak gitu. Oke, baik Miss. Terima kasih Miss. Ya. Miss Umi, sorry, aku interrupt dikit, boleh tidak lanjutin pertanyaan Papa yang tadi? Sama hal robotik juga. Ini kan tadi satu kelas 10 ya. Kalau 10 itu untuk satu batch, maksudnya semua TK gitu, atau kelas 1 SD semuanya 10, atau digabung, atau gimana ya konsepnya? Terima kasih.
Baik, Mam. 10 itu sebenarnya sih satu kelasnya, dalam satu kelasnya ini, Mam, ya, minimal 10. Tapi kita bisa nanti informasikan kembali ya, Mak. Kita karena harus diskusi dulu dengan provider pendaftaran di TK berapa, SD berapa, di SMP berapa. Apakah bisa dibuka atau tidak, kayak gitu. Tapi memang minimal dibukanya kelas itu 10, kayak gitu. Sudah jelas, Mak? Terima kasih ya. Terima kasih, Miss. Ya, Jadi ya. nanti akan ditanyakan kembali ya. Jadi Iya. boleh daftar Iya, Mam. aja dulu gitu ya. Iya, Mam, ya. Oke, terima kasih Miss Umi. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau saya bacakan yang dari chat dulu. Saya bacakan dari chat dulu ya, Mama ya. Sebentar, ini ada dari Bapak atau Ibu ya, dari Tinton Braha. Sebentar, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ekskul ini sifatnya wajib untuk diikuti salah satu atau beberapa? Ataukah ini opsional? Lalu yang kedua, apakah ada sertifikat atas pencapaian atau kegiatan dari ekskul ini? Silakan, mau Bapak Kadek atau Miss Sumi? Silakan. Sumi atau Pak Kadek? Silakan. Baik, Miss Dinda. Untuk ekskul sebenarnya kita wajib pilih salah satu dari, kan kita pilihan harinya ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk SMP memang kami tidak buka di hari Jumat ya. Jadi kalau SD dibukanya sampai hari Kamis aja. Hari Jumat bisa diambil, kalau hari Jumat tidak bisa. Jadi kita sebenarnya pilihan siswa diwajibkan memilih salah satu kegiatan ekskulnya kayak gitu. Yang selanjutnya apa, Miss? Tadi? Sertifikat. Sertifikat. Jadi setiap akhir semester itu siswa akan mendapatkan hasil kegiatan selama satu periode kegiatan ekskul, sih, nanti dapat sertifikat. Terus misalnya nanti ada provider yang memberikan ada hasil karyanya, itu akan diberikan juga. Terus jadi biasanya kita memberikannya di akhir semester kegiatan ekskulnya, Mam. Oke, semoga sudah terjawab. Selanjutnya saya lanjutkan ya, ada pertanyaan dari mungkin Mama Giska ya, pagi Miss. Untuk anak TK apakah bisa mengikuti 2 kelas jika jadwalnya tidak bentrok? Lalu apakah lokasi di sekolah? Terima kasih. Silakan Miss Umi. Siswa diberikan pilihan boleh memilih lebih dari satu ekskul apabila jadwal atau harinya tidak bentrok nih, Mam. Kalau misalnya nanti mau ikut 2 ekskul, misalnya hari Selasa dan Rabu diperbolehkan, kayak gitu. Jadi selanjutnya apa, Miss? Di sekolah? Kita kegiatan ekskul pada tahun ajaran ini akan dibuka di sekolah, Mam. Apabila memang nanti ada kelas yang sedang online, itu akan disesuaikan kembali kayak tadi sesuai di perjanjian di awal ya, dijelaskan apabila nanti memang ada yang kelasnya lagi off, itu mungkin kelas ekskulnya bisa PJJ atau mungkin ada hybrid di sekolah. Jadi nanti kita akan informasikan untuk kegiatan ekskulnya, Mam. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kebetulan Mama sedang jalan ya, Mam. Gak apa-apa, emang nanti kalau memang membutuhkan untuk rekaman, kami akan siapkan ya. Karena ini sudah di-record. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Eka Irawati mengenai pembayaran. Apakah pembayaran bisa di-breakdown menjadi bulanan? Kalau ikut lebih dari 2, karena lumayan ya. Kalau tidak bisa semua ekskul, kira-kira ekskul apa saja? Oke. Lalu untuk SMP, kan ada berapa kali? Oke. SMP nanti ya Mama ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait SMP maupun SD nanti akan kami jawab di sesinya. Oke, apakah ini juga ada pertanyaan Miss Umi selain tadi mengenai pembayarannya, apakah bisa dibagi? Ada pertanyaan lagi kalau misalnya mau menambah ekskul yang lain lagi di bulan-bulan berikutnya, itu apakah mungkin karena pendaftaran di bulan Agustus? Oke, sebentar. Saya langsung jawab itu bisa? Biar lebih cepat. Bisa saya jawab itu langsung? Oh iya, silakan Pak. Jadi nanti Mama ini memang ada di buku panduan semuanya, teknis-teknis seperti ini. Buku panduan nanti hari Senin bisa dibaca. Nanti terkait dengan pembukaannya juga hari Senin pembukaan ekskul ini. Tapi intinya adalah anak-anak itu harus mengikuti satu periode dulu, baru dia boleh pindah ekskul. Jadi kita juga supaya anak-anak itu mencoba itu jangan hanya
apa namanya, cuman sekali terus enggak. Jadi makanya perlu diskusi dengan anaknya. Di situ letak pembelajarannya. Memang harus ada diskusi awal dulu antara orang tua sama anak-anak untuk memilih. Juga dengan guru-guru. Kadang-kadang guru juga bisa rekomen. Ya, jadi mantapkan dulu pilihannya karena sekali memilih dia tidak bersama. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, Misumi mengenai pembayaran bisa dijawab tadi juga sekaligus. Ini mengenai trial juga, apakah ada trial dulu? Karena kalau misalnya full payment tiba-tiba anaknya mundur gitu, apakah bisa di refund atau tidak? Dengan Bertika juga ya, nggak gini Pak, silakan. Baik, kalau untuk pembayaran kita bisa dibayarkan sekaligus ataupun bertahap ya. Tahap pertama kita biasanya sebelum dimulainya eskul, tahap keduanya di bulan berikutnya. Biasanya kayak gitu sih, Miss. Kalau untuk misalnya mau coba free trial dulu, biasa sih kami provider biasanya memberikan 1 kali di hari pertama. Misalnya anaknya mau coba dulu nih provider, kakak. Biasanya provider mengizinkan, tapi untuk misalnya nanti di tengah-tengah siswanya berhenti, kita minimal harus 8 kali pertemuan pembayarannya atau 50%, kayak gitu, Miss. Kayak gitu ya. Jadi misalnya anaknya ikut nih baru 2 kali, ternyata berhenti atau bosen. Jadi untuk pertemuan yang selanjutnya sebenarnya orang tua udah bayar 50%. Itu sisanya kayak kegiatan kitnya atau apanya sudah harus diberikan, kayak gitu. Oke, terima kasih Misumi. Baik, Mama dan Papa, apakah ada pertanyaan lagi untuk khususnya untuk ekskul Science, Smart Muslim, Drawing, dan Robotik? Karena jika tidak ada, saya akan lanjut lagi karena masih ada 4 video dari 4 provider berikutnya. Apakah masih ada pertanyaan, Mama dan Papa? Oke. Berarti tidak ada ya, jadi saya langsung mempersingkat waktu ya. Selanjutnya, Mama dan Papa, kita akan melihat 4 lagi video untuk ekskul yang akan dibuka. Maaf, ada 3 ya, karena satu ada Aikido dari Takyoto Shinagara Ibuduka, tapi mohon maaf kami tidak ada video yang tersedia. Jadi ada balet, fun English, dan tari kreasi. Itu yang akan kita lihat untuk di part yang kedua ini. Silakan, Miss Ana. Oke, baik. Itu tadi beberapa video dari ekskul balet, fun English, maupun tari kreasi. Nah, ini juga merupakan ekskul yang sudah pernah ada di Tunas Global ya. Untuk fun English, kami bekerja sama dengan English First. Lalu untuk tari kreasi daerah, kami bekerja sama dengan professional teacher dari Sanggal Tari, Retno Puspita. Dan untuk balet, kami bekerjasama dengan Sicilia Ballet. Dan untuk Aikido, kami tetap akan buka, tapi memang mohon maaf sekali, hari ini pun mereka berhalangan hadir karena memang sedang ada pertandingan ya Misumi ya, jadi memang waktunya mereka cukup lumayan, jadi mohon maaf sekali untuk video belum bisa kami tampilkan, dan untuk kehadiran juga dari Aikido hari ini belum bisa hadir seperti itu, tapi mereka akan tetap kita buka ekskulnya, seperti itu ya. Baik. Silakan jika ada yang ingin bertanya mengenai balet, fun English, dan tari kreasi. Tadi sudah ada pertanyaan satu dari Mama Sean mengenai ekskul fun English. Apakah kakak-kakak dari IF hadir? Silakan. Ada pertanyaan untuk ekskul English. Metode pelajarannya seperti apa? Silakan untuk dari IF. Siapa yang hadir? Sudah adakah? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, Mama sebenarnya dari video di IF sudah lengkap ya, ada di linknya ya, nanti bisa dilihat untuk seperti apa sih pembelajarannya gitu ya. Karena sepertinya belum hadir di saat ini untuk IF. Oke, selanjutnya adakah pertanyaan lagi? Oh, ini untuk balet, ada, ini sudah ada baletnya. Tadi menanyakan balet ya, maaf ya, saya baru membaca. Baik, apakah ada pertanyaan dari Mama? Silakan. Ya, oke. Tidak ada. Kalau jika tidak ada, saya mau mempersilakan nih untuk para provider, mungkin menyampaikan sedikit saja mengenai ekskulnya masing-masing. Jadi karena waktu kita tidak banyak, jadi mungkin sudah. Apakah tidak ada pertanyaan? Silakan. Oh, sorry. Metode pembelajarannya, iya, Mam. Kalau yang saya ketahui ya untuk
Fun English, biasanya mereka memang gitu ada storytelling, lalu ada singingnya juga. Mereka juga akan memperkenalkan melalui video yang Misumi kalau tidak salah ya untuk IF ya. Memang kegiatannya cukup menarik sih dari IF sendiri dan pengajarnya juga mengajarnya lebih fun lah Miss ya. Sangat-sangat fun. Miss Siska ini juga salah satu yang mendampingi ya Miss Siska ya dari Ekskul Fun English ya. Seperti itu. Apakah ada modern dance? Oke, Mama Adlia ya. Untuk ekskul modern dance, mohon maaf. Untuk modern dance memang belum ada dari kita. Kalau untuk tari kreasi daerah, sebenarnya apa ya? Mungkin dari tari kreasi daerah bisa menjelaskan ya, seperti apa nih tariannya ya? Karena yang Mama tanyakan mengenai ekskul untuk modern dance ada nggak atau akan difasilitasi di tari kreasi daerah seperti itu. Silakan, ada Ibu Retno. Apakah ada Ibu Retno? Oh ada. Ibu Retno silakan dibuka mic-nya Ibu. Masih di mute. Oke, silakan Bu Retno. Saya mau menjawab pertanyaan tentang untuk tarian modern dance bisa difasilitasi oleh tari kreasi. Karena kita memang berbeda ya, Mam, untuk modern dance dan tari daerah itu kita berbeda. Jadi mungkin mohon maaf kalau untuk tari modern dance kami belum bisa digabungkan dengan tari kreasi daerah gitu. Jadi memang kita khusus untuk tari-tari kreasi yang ada di Indonesia. Gitu aja Miss Ninda. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Retno. Jadi memang ini spesial untuk tari kreasi daerah ya. Karena ini juga sudah sering mengikuti nih, TK kita sudah sering mengikuti lomba-lomba bersama dengan Ibu Retno nih. Di luar dari sekolah, di luar sekolah ya. Lomba-lomba tari kreasi, lomba-lomba tari daerah. Seperti ini sudah sering mendapatkan juara juga. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi atau tidak dari Mama dan Papa? Untuk Mama Giska ya, nanti saya, tadi sudah terjawab sebenarnya Mama, tapi nanti mungkin kita kirimkan ya. Karena tidak terdengar suaranya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya mau mengundang seluruh provider untuk bisa secara singkat lah menjelaskan sedikit mengenai ekskulnya ya. Dari ekskul ballet, dari Cecilia ballet, lalu dari robotik, light education, dari drawing Picasso, smart Muslim Al-Barki, lalu science dari ini science, fun English dari IF, dan tari kreasi bersama dengan Ibu Retno. Bentar. Oke, baik. Sebenarnya tidak ada lagi ya. Oke, saya persilakan. Mungkin yang pertama dari Cecilia Ballet. Nah, untuk ekskul ballet, silakan, Kakak. Ya, boleh sebutkan sedikit saja promosinya supaya orang tua juga bisa dapat ikut ya di ekskul ballet ini. Silakan. Ya, halo, salam kenal ya. Maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu Monica, silakan. Ya. Ya, soalnya agak ini internetnya. Ya, untuk balet kita emang start di 4 tahun ke atas ya untuk anak-anak. Lalu di situ udah dijelaskan juga kalau di balet itu kita untuk membangun fleksibilitas, ya, untuk kecerdasan, untuk kerjasama anak-anak ya dalam grup ataupun untuk membangun percaya diri, gitu-gitulah. Dan kita juga akan mengadakan perform untuk setahun sekali. Kita akan ada perform, lalu ada ujian juga untuk anak-anak untuk kenaikan tingkat ya. Ya. Oke, baik. Itu saja Ibu Monica. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk mungkin putrinya ya yang suka dengan balet, silahkan jika ingin mengikuti kegiatan ekskul balet bersama dengan Cecilia Ballet seperti itu. Oke, untuk dari Light Education Robotik dengan Kayoka silakan. Ya, terima kasih Miss Ninda. Selamat pagi, Mami and Daddy. Perkenalkan saya Yoko, saya dari provider robotik. Nah, di Light Education Robotik ini nanti kita akan belajar berbagai macam
tipikal dari robot ya, khususnya untuk yang sesuai dengan levelnya. Kalau misalkan kita berbicara dengan kindergarten atau dengan TK, nanti kita akan belajar dengan Lego, dengan robotik basic construction, dan juga robotik movement dengan movement yang terbatas. Nah, nanti siswa akan belajar dalam satu semester, mereka akan belajar 2 project robot, dan yang nantinya robot yang sudah dibuat mereka bisa bawa pulang. Selain itu, anak-anak juga akan mendapatkan sertifikat, anak-anak akan mendapatkan report card, anak-anak juga akan mendapatkan video dokumentasi. Kita buatkan video dokumentasinya, dan juga ada beberapa nanti kalau misalkan memang ada kompetisi, nanti kita juga ikutkan kompetisi robotiknya, sehingga nanti outputnya siswa-siswi dapat berpartisipasi dalam kompetisi, yang mana harapan kita nantinya akan mendapatkan hasil juara yang bisa mengharumkan nama Mami and Daddy, anak-anaknya sendiri, dan juga sekolah. Terima kasih. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak tertarik dengan Eskul Robotik, silakan bergabung. Nanti kita akan belajar secara fun, secara interaktif dengan anak-anak, dan juga kita akan belajar robot bersama. Terima kasih, Mas Ninda. Terima kasih, Mami and Daddy. Oke, terima kasih Kak Yoko. Oke, berikut ya penjelasan dari robotik. Jadi silakan langsung join untuk ikut ekskul robotik seperti itu. Baik, selanjutnya dari Picasso untuk ekskul drawing, silakan. Pak Tang, apakah hadir? Siap, terima kasih. Silakan. Terdengar ya? Baik, Miss Ninda, Miss Sumi, Miss Siska, Pak Kade, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan ini. Untuk ekskul drawing, ini untuk yang sekian kalinya di Tunas Global. Seperti biasa, kalau untuk usia TK ini mas kan kriteria usianya masih buat 7 tahun semua ya. Jadi kita lebih fokus atau perhatian pada bagaimana mengembangkan kemampuan visual spasial ya. Jadi mengenalkan elemen-elemen dasar menggambar, bentuk-bentuk dasar menggambar dari bentuk-bentuk geometri, garis-garis yang susah, karena kita lebih fokus sebetulnya bagaimana kita mengembangkan kemampuan visual spasial tadi. Itu karena untuk usia anak-anak seperti ini memang pertama motoriknya kan masih harus kita latih banget gitu. Jadi kita nggak fokus bagaimana menciptakan gambar yang bagus, tapi bagaimana dia bisa melatih motoriknya dengan baik, terus kemudian kemampuan visual spasialnya juga itu berkembang dengan baik. Mungkin seperti itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Tak ya. Jadi untuk anak-anak yang suka menggambar, mulai belajar warna juga bisa langsung ikut join ekskul Picasso ya, seperti itu. Ikut ekskul drawing maksud saya. Oke, selanjutnya dari Albarki untuk ekskul Smart Muslim, silakan. Ada di sini. Dari Albarki? Ada, Bapak? Ada? Oke. Silakan. Kurang dengar. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak. Maaf pertanyaannya, Pak. Ya, silakan mempromosikan aja Pak mengenai ekskul Smart Muslim ini. Oh, baik, ya. baik. Sikat aja Pak. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ustadz Dian dan teman saya ini yaitu Ustadz Ilham dari UIN Syarif Hidayatullah. Kami akan memakai metode Al-Barki. Karena apa? Karena dengan Al-Barki itu belajar membaca Al-Quran dengan cepat, secepat kilat. Adapun di dalam Al-Barki itu kalau kita singkat yaitu mengenai ada kata lembaga yang dimana diambil dari huruf hijaiyah. Nanti di samping itu kata lembaga ada fathah, kasrah, dhamma, fathaten, kasrah, syiddah dan yang lainnya akan dipelajari di sana sehingga nanti akan memudahkan dan memberi cepat di dalam belajar untuk Al-Barki, membaca Al-Quran. Di samping itu ada transformasi, ditransfer, misalnya A, H, H, Sa, Sha, dan lain sebagainya. Sehingga nanti di dalam pembelajaran itu ada juga mengenai tajwidnya, ada Al-Qamariyah, Syamsiyah, dan juga mengkotik misalnya huruf alif lam mim
Yasin dan Toha, sehingga nanti putra-putri Bapak apabila masuk ke sekolah Muslim, Sebat Muslim di Tuglo, insya Allah akan bisa membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, insya Allah. Oleh karena itu dipersilakan untuk bergabung di Semat Muslim, di Eskul Semat Muslim di Tunas Global. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya saya persilakan dari Expo Science Kak Indra. Ini Science, silakan. Ya, terima kasih Miss Ninda. Ya, selamat pagi Mama Papa dari Sekolah TK Tunas Global. Perkenalkan, nama saya Kak Indra dari Eskul Science. Kebetulan kami sudah bekerjasama dengan Sekolah Tunas Global ya untuk cukup lama. Untuk di TK sendiri, sebagai informasi, metode pembelajaran yang digunakan di Eskul Science itu kita akan membuat mainan sains atau eksperimen sains dalam pembelajaran sains bersama anak-anak. Jadi setiap anak akan mengerjakan proyeknya setiap minggunya itu berbeda. Jadi kalau kemungkinan kita ada 16 kali pertemuan, berarti anak dalam satu semester itu akan membuat 16 proyek sains, baik itu mainan sains seperti ini ataupun juga eksperimen sains. Dan nanti bahan yang akan diajarkan untuk anak itu semua sudah kita siapkan. Jadi Mama Papa sudah tidak perlu menyiapkan lagi. Metode pengajaran pun yang tahun lalu kita laksanakan secara online, semua bahan sudah kita siapkan, Mama Papa ambil sekolah. Tapi kalau untuk tahun ajaran kali ini, kemungkinan kita akan kembali offline. Nah, berarti pembelajaran akan dilaksanakan di sekolah atau di kelas. Nah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, metode pembelajarannya kita akan membuat mainan sains ataupun membuat eksperimen sains. Nah, untuk di TK sendiri, metode pengenalan atau pembelajaran sainsnya ini kita penguatannya lebih ke motorik anak. Anak akan diajarkan untuk membuka double tap, melipat, ataupun mengikat. Nah, itu dari program di TK. Ataupun nanti dari sisi pembelajaran sainsnya itu kita lebih ke pengayaan sains. Jadi anak-anak nanti diharapkan ketika nanti sudah masuk ke level SD, dia sudah tidak asing lagi mengenal kata-kata sains atau ketika menerima pembelajaran sains di sekolah kayak gitu. Jadi untuk mama papa yang masih bingung mau ikutan eskul apa, mungkin eskul sains bisa menjadi option pilihan bagi putra-putrinya. Terakhir saya mau tunjukin ini salah satu metode atau mainan sains yang biasa anak-anak buat di kelas eskul sains. Ini namanya adalah mobil tenaga balon. Ya. Nah seperti ini nanti anak-anak bisa membuat masing-masing satu anak membuat satu proyek. Siap. Iya, sampai kayak gitu. Jadi nanti anak-anak setiap minggunya akan mengerjakan satu proyek yang berbeda dari minggu-minggu berikutnya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ditunggu pendaftarannya untuk putra-putri dari TK Tunas Global. Sampai bertemu di kelas Eskul Science. Oke, terus sekali terima kasih Kak Indra. Iya. Oke, selanjutnya dari IF untuk ekskul Fun English. Silakan, sepertinya sudah hadir bersama dengan kita Miss Putri ya dari IF. Maaf, saya baru join ya Miss. Iya, nggak apa-apa, silakan. Oke, perkenalkan saya Putri dari ekskul English Fun. Jadi ekskul English Fun ini kita bagi menjadi untuk TK di Tunas Global kita ada program Storyteller. Jadi Storyteller ini akan mengajak siswa dan siswi di TK Tunas Global untuk lebih percaya diri lagi, dan untuk speakingnya kita boost lagi karena programnya nanti sangat fun untuk menceritakan beberapa story dan nantinya kita akan role play seperti itu. Jadi tentunya akan menyenangkan sekali belajar bahasa Inggrisnya, dan tentunya kita juga mempelajari vocabulary dan juga grammar yang digunakan dalam sehari-hari. Untuk videonya Miss, apakah mungkin sudah di-share, Mama? Sudah ya? Oke, baik. Jadi silakan Ibu dan Bapak jika memiliki pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Miss Ninda. Oke, terima kasih Miss Putri. Ya, jadi juga terjawab juga ya. Tadi memang ada pertanyaan mengenai program belajarnya IF ya. Jadi sudah dijawab sama Kak Putri. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya dari Tarik Kreasi dengan Ibu Retno. Silakan Ibu.
Ya, Ya, silakan. baik. Untuk tari kreasi daerah, saya dari Sanggar Nopuspita memang juga sudah lama bekerja sama dengan Tunas Global untuk tari kreasi daerah, menitik beratkan kepada tari-tari daerah Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi kita juga ikut mengembangkan talenta atau bakat yang dimiliki oleh anak. Kita juga nanti akan mengikuti perlombaan yang nanti juga kita ajukan ke sekolah dengan persetujuan sekolah, dibawa ke tingkat nasional ada, nanti ada dari Diknas juga ada. Nah, untuk tari kreasi daerah sendiri, kita akan walaupun hanya 3-5 anak, kami tetap akan melakukan kegiatan tersebut, ya. Jadi saya tidak dari kreasi daerah, yang terpenting adalah bahwa saya akan memberikan yang tentang cinta tari kreasi daerah. Untuk prestasi-prestasi bisa dilihat di demo eskul yang telah dikirim ke semua. Ya, semoga bakat-bakat atau talenta anak-anak dapat yang suka menari dapat dikembangkan melalui tari eskul tari kreasi daerah ya. Sudah Misum. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Iya, memang tari kreasi banyak juga ya prestasinya. Baik, Mama dan Papa, ini karena saya mau mempersingkat waktu karena waktu kita selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak-kakak SD dan SMP. Saya informasikan secara global saja ya. Jadi memang untuk ekskul Tunas Global, kami memang membuka, mungkin mama-mama bingung sama papa, kok dibuka banyak sekali videonya tapi yang diperkenalkan sedikit. Ya, memang. Jadi memang ada 26 ekskul yang kami perkenalkan, yang kami berikan, sediakan. Tapi untuk ekskul TK, kami hanya membuka 8 ekskul, seperti itu. Karena kami harus menyesuaikan kegiatannya dengan usia anak-anaknya, seperti itu ya. Karena ini juga dari providernya. Jadi untuk ekskul TK memang hanya dibuka 8. Sekali lagi, hanya ada Aikido, ada balet, robotik, drawing, smart muslim, science, English fun, dan tari kreasi daerah. Seperti itu. Jadi hanya ada 8 ekskul. Boleh mengikuti lebih dari satu, boleh sekali Mama dan Papa. Boleh mengikuti lebih dari satu, asalkan waktunya tidak bertabrakan, tidak bentrok. Jadi Mama dan Papa silakan melihat jadwal hari ekskulnya. Seperti itu ya, supaya bisa memilih beberapa ekskul. Lalu untuk waktu ekskul itu 1 kali pertemuan itu, jadi satu anak hanya mengikuti 1 minggu 1 kali ekskulnya. Dan waktu durasi ekskul itu 60 menit sama 1 jam. Seperti itu Mama dan Papa. Baiklah, untuk segala informasi sudah ada di link yang disediakan. Untuk buku pedoman ekskul nanti akan bisa dibuka mulai hari Senin ya, karena memang masih dalam tahap penyelesaian kami sedikit lagi. Lalu untuk pendaftaran saya ingatkan sekali lagi, pendaftaran kami akan langsung buka di hari Senin. Jadi hari Senin setelah kegiatan ini mungkin Mama masih mau lihat lagi videonya, silahkan. Lalu membaca-baca lagi seperti apa pendaftarannya, harinya dan lain-lain itu silahkan. Nah, tapi pendaftaran kami akan mulai buka di tanggal 15 Agustus. Dan mungkin paling lambat di 26 Agustus ya. Setelah itu pada tanggal 30 Agustus ekskul sudah akan dimulai. Seperti itu. Oke? Mungkin itu saja Mama dan Papa untuk demo ekskul yang khusus untuk unit TK hari ini. Semoga bisa menjawab ya semua pertanyaan. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang ingin diajukan, mungkin bisa langsung ke saya, Miss Sumi, atau dengan Miss Siska, seperti itu. Jadi nanti kami akan bantu menjawab melewati chat ya, seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi, apakah ada lagi Mama dan Papa? Jika tidak ada, mohon maaf sekali karena memang waktunya sangat mepet, waktunya sangat sempit sekali. Jadi kita cuma punya waktu 1 jam saja untuk ekskul KBTK, seperti itu. Selanjutnya setelah ini dari jam 10 sampai dengan selesai nanti itu akan ada panduan atau demo ekskul untuk unit SD dan unit SMP. Tetap di room yang sama sih sebenarnya. Jadi kalau yang ada orang tua murid SD yang sudah masuk, silakan untuk tetap stay di Zoom ini. Mungkin itu saja
Sekali lagi terima kasih untuk seluruh orang tua murid, khususnya untuk TK yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Semoga semua yang menjadi pertanyaan bisa terjawab. Jika mohon maaf ya Mama dan Papa, mungkin waktunya sangat mepet sekali, tapi nanti jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi kami di tim sekolah, seperti itu. Terima kasih juga untuk kakak-kakak dari provider Expo yang sudah hadir juga, terima kasih. Mungkin jangan keluar dulu ya Kak, karena kita akan lanjut lagi ke Expo SD seperti itu. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi, sekali lagi saya Miss Indah mohon pamit. Terima kasih untuk seluruh orang tua dari TK Nasional Plus Tunas Global. Baiklah, terima kasih Mama dan Papa. Sampai ketemu nanti. Ditunggu untuk pendaftaran Expo-nya. Selamat siang.